Polri memprediksi arus balik Lebaran akan terjadi pada 5 hingga 6 April 2025. Tetapi beberapa pemudik sudah mulai melakukan perjalanan balik dari kampung halaman. Untuk mengetahui kondisi terkini di Tol Cikampek, kita terhubung ke Atia Numa di sana. Selamat siang Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik Ines dan pemirsa Polri TV, Polri memprediksi arus balik mudik Lebaran tahun 2025 akan terjadi mulai tanggal 5 hingga 6 April mendatang. Dan walaupun sekarang saat ini masih tanggal 4 April 2025, namun sejumlah masyarakat dan pemudik sudah mulai melakukan perjalanan kembali dari kampung halamannya. Dan untuk mengantisipasi adanya penumpukan volume kendaraan yang kembali dari kampung halaman dari mudik, ini Polri akan memperlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas kembali. Di antaranya yaitu penerapan ganjil genap, kontraflow, dan one way. Pemirsa, untuk kebijakan lalu lintas kontraflow ini akan diberlakukan rencananya dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Kemudian jika memang volume arus kendaraan masih meningkat setelah diberlakukannya kontraflow, Polri akan memperlakukan kontraflow perpanjangan hingga kilometer 36. Namun pemirsa, memang kebijakan kontraflow ini masih situasional, artinya masih menunggu dan terus memantau traffic count dan juga volume arus kendaraan yang melintas dari arah luar tol menuju memasuki tol Jakarta. Dan pemirsa, jika situasi volume kendaraan juga semakin meningkat setelah diberlakukannya kebijakan kontraflow, Polri akan memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way lokal, di mana one way lokal tahap pertama ini akan dilakukan dari kilometer 188 Palimanan hingga kilometer 70 Cikatama. Dan apabila lonjakan arus kendaraan masih juga tinggi, maka Polri akan memperpanjang skema kontraflow tahap kedua, yaitu diberlakukan dari kilometer 246 hingga kilometer 188. Pemirsa, untuk jadwal rekayasa lalu lintas yang akan diperlakukan oleh Polri demi mengurai kemacetan dan juga peningkatan volume kendaraan, diantaranya untuk rekayasa lalu lintas ganjil genap nanti akan diperlakukan dari kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 47 tol Cikampek, di mana kebijakan ganjil genap ini akan berlaku mulai 3 April hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga 7 April pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk skema one way, pemirsa, ini Polri akan mulai memperlakukan sistem one way dari kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Cikampek, di mana kebijakan ini juga akan dimulai pada tanggal 3 April pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga 7 April pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selain ganjil genap dan juga kebijakan one way, pemirsa, Polri juga akan memperlakukan sistem kontraflow, di mana sistem kontraflow ini akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Untuk waktunya sendiri, ini Polri akan memperlakukan sistem kontraflow mulai tanggal 3 April pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga 7 April pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk update volume arus kendaraan yang melintas dari gerbang tol Cikampek Utama masuk menuju Jakarta ataupun sekitarnya, ini tercatat sudah menyentuh angka 26.000 volume kendaraan. Dan hal ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang bergerak ke luar Jakarta ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan arus balik yang menunjukkan bahwa kendaraan memasuki area Jakarta. Artinya pemirsa, memang walaupun sudah 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, ini para pemudik masih lebih banyak yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Dan pemirsa, PT Jasa Marga Japek Selatan juga mempersiapkan jalur fungsional, yaitu ruas Sadang Bojongmangu, Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Dan jalur ini sepanjang 31,25 km untuk mendukung arus balik libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memfasilitasi perjalanan pengguna jalan dari arah selatan Bandung menuju wilayah Jabodetabek.
Pemirsa, diutamakan bagi pemudik dari Jalan Tol Cileunyi, Purwakarta Padalarang atau Cipularang yang menuju Jalan Tol arah Jakarta, Cikampek ke arah Jakarta. Dan pemirsa bisa dilihat ini di belakang saya untuk arus volume kendaraan yang melintas keluar arah Pulau Trans Jawa ini masih cukup banyak dan terjadi sedikit antrian di gerbang tol, di mana antrian ini memang dikarenakan para pengendara sedang mengantri untuk membayar tiket tol. Namun setelahnya volume kendaraan dan arus lalu lintas sudah mulai kembali lancar. Selain itu pemirsa, untuk arah kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta ini terpantau masih cukup sepi dan lancar. Artinya memang pemudik ini masih lebih banyak yang meninggalkan Jakarta menuju kampung halaman dibanding dengan kendaraan yang menuju Jakarta kembali dari perjalanan mudik di kampung halaman mereka. Dan pemirsa, selain rekayasa lalu lintas yang diperlakukan oleh Polri tadi, Polri juga bersinergi bersama dengan PT Jasa Marga untuk melakukan diskon, memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Hal ini dilakukan agar perjalanan masyarakat yang melakukan perjalanan kembali dari mudik ini juga semakin nyaman dan antrian ini bisa terurai. Untuk diskon ini akan diberlakukan sebesar 20% untuk mengurangi kepadatan kendaraan, dan ini akan mulai diberlakukan rencananya mulai tanggal 3 hingga 5 April, kemudian akan diberlakukan kembali pada tanggal 8 hingga 10 April 2025. Pemirsa, Polri bersama stakeholder terkait juga akan terus menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam perjalanan mudik maupun kembali dari kampung halaman menuju Jakarta, sehingga perjalanan ini dapat berjalan dengan nyaman dan juga aman. Baik, sekian informasi yang dapat. Terima kasih Tia Numa atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.